Alex Pastor siapkan kejutan saat timnas Indonesia hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, sudah menyiapkan kejutan untuk laga kontra timnas Australia pada 20 Maret 2025. Ia berharap hal itu cukup untuk menghasilkan kemenangan. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan, hanya tertinggal 1 poin dari posisi kedua yakni Australia. Meski begitu, Jai Idzes dan kolega memiliki poin yang sama dengan timnas Arab Saudi dan timnas Bahrain. Kedua tim itu kalah selisih gol serta head-to-head dari timnas Indonesia. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang timnas Indonesia untuk finish sebagai salah satu tim di 4 besar masih terbuka lebar. Diketahui, 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Sebab itu, Pastor mengatakan pertandingan melawan Australia sebagai laga yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Pastor mengatakan siap membuat kejutan untuk Australia. Asisten pelatih asal Belanda itu siap mengerahkan yang terbaik demi meraih kemenangan dan menjaga peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Nah, pada bulan Maret, kami bertanding tandang melawan Australia. Pertandingan terakhir melawan Australia cukup baik. Sekarang pandangan kami akan ke posisi kedua, kata Pastor. Peringkat kedua kemungkinan lolos langsung ke Piala Dunia. Bukankah begitu? Saya sudah menyiapkan semuanya dan saya bisa mencobanya, imbu asisten Patrick Kluivert. Media Spanyol prediksi timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 jika terus tambah pemain naturalisasi top Eropa. Media Spanyol, Relevo memprediksi timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun syaratnya timnas Indonesia harus tambah pemain naturalisasi top yang bermain di Eropa. Tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup terbuka. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain yakni dengan berlaga di babak keempat. Itu bisa terjadi jika timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Spanyol, Relevo. Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia bersama pemain keturunannya. Relevo memprediksi kalau tim arahan Patrick Kluivert bisa finish di peringkat kedua di bawah timnas Jepang. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi, bisa saja berhasil finish di posisi kedua jika mereka terus tambah pemain naturalisasi, ditulis Relevo dalam artikelnya. Pemain naturalisasi top Eropa akan membawa Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia. Semua pasti sepakat jika Indonesia bermain Piala Dunia, ujar media Spanyol tersebut. Tak takut Patrick Kluivert, pelatih timnas Australia siap hajar timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, tidak takut dengan timnas Indonesia yang akan ditangani pesepak bola legenda asal Belanda, Patrick Kluivert. Ia menyebut kemenangan atas timnas Indonesia dalam lanjutan matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 penting bagi perjalanan skuad Socceroos julukan timnas Australia menuju Piala Dunia 2006. Kami berada di posisi 2 teratas dan memiliki kapasitas untuk mempertahankan posisi ini. Jadi, semuanya ada di tangan kami, kata Tony Popovic, Okezon mengutip dari laman Socceroos. Kami akan menghadapi Indonesia pada Maret 2025 di kandang sendiri, tepatnya di Sydney. Kami benar-benar dapat membangun platform apa yang telah kami bangun selama ini, dilanjut ex-pemain Crystal Palace ini. Semenjak dipegang Tony Popovic, timnas Australia tidak terkalahkan di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 4 pertandingan, Jackson Irvine dan kawan-kawan mendapatkan 1 menang dan 3 imbang. Alhasil, timnas Australia saat ini duduk di posisi 2 grup C dengan 7 angka. Meski begitu, timnas Australia tidak bisa bersantai. Sebab, timnas Australia hanya unggul 1 angka dari timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang menempati posisi 3, 4, 5 dan 6. Jika lengah, timnas Australia bisa melorot ke posisi juru kunci kelar matchday 8. Setelah menjamu timnas Indonesia, Australia akan tandang ke markas Cina. 2 lawan timnas Australia ini tak bisa diremehkan begitu saja. Timnas Indonesia lama-lama semakin kuat efek kehadiran sederet pemain keturunan tambahan.
Cina juga tak bisa dipandang sebelah mata. Terbukti, wakil Asia Timur itu bisa mengalahkan timnas Indonesia dan menumbangkan Bahrain di kandang lawan. Menarik menanti siapa yang akan mendampingi Jepang sebagai perwakilan grup C yang lolos Piala Dunia 2026. Jepang hanya butuh 1 kemenangan dari 4 laga tersisa untuk memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Pemain timnas Indonesia, Ula Romeni terang-terangan mengancam Australia jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah ditunggu agenda penting pada 20 dan 25 Maret 2025 mendatang. Skuad Garuda bakal menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Pertama akan digelar di kandang Australia, Sydney Football Stadium, kemudian Jai Idzes CS bakal bermain di SUGBK saat melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Jelang bentrokan ini, Ula Romeni tak segan menebar ancaman terhadap lawannya, hal itu dengan mengungkapkan target timnas Indonesia. Kepada media Inggris, Romeni menegaskan bahwa dirinya ingin membawa tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Saya ingin lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan lolos Piala Dunia 2026, ucap Romeni dikutip dari Oklap. Saya akan membuktikan, timnas Indonesia akan menjadi ancaman yang berarti untuk lawan yang dihadapi. Saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk tanah air Indonesia. Kita akan sapu bersih semua sisa laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, lanjut Romeni. Semoga saya bisa mencetak gol perdana untuk timnas Indonesia dan yang pasti mampu mengalahkan Australia, tegas Romeni. Pelatih Australia bingung baca taktik timnas Indonesia. Kluivert dan Pastoor punya formasi beda. Perubahan timnas Indonesia membuat sang calon lawan, Australia, pusing. Sebab, dengan komposisi pelatih baru, Tony Popovic sebagai pelatih Australia harus berpikir keras untuk menebak cara bermain baru skuad Garuda. Salah satu asisten Kluivert adalah Alex Pastoor, pria yang pernah melatih Hull City itu diyakini bakal memainkan peran yang sangat krusial pada aspek meracik taktik skuad Garuda. Melihat komposisi pelatih yang baru, timnas Indonesia diyakini bakal bermain dengan gaya baru saat berjumpa Australia. Tony Popovic pun mengakui bahwa dia belum punya gambaran seperti apa Indonesia akan bermain saat melawan timnya. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya, dibuka Tony Popovic dikutip dari ESPN. Menurut pengamatan Tony Popovic, Kluivert pernah bermain dengan 4 dan 5 back. Gaya bermain tim racikan Kluivert berbeda dengan Shin Tae-yong. Namun, Tony Popovic juga melihat faktor Pastoor yang bisa memberi warna bagi skuad Garuda. Asisten pelatih Alex Pastoor selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya, kami harus menghormati lawan, sambung Tony Popovic. Cara bermain timnas Indonesia era pelatih Kluivert memang masih misteri, bukan hanya bagi Tony Popovic akan tetapi juga bagi fans skuad Garuda. Namun, Tony Popovic memastikan bahwa dia akan siap dengan segala skenario yang terjadi. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan, kata Tony Popovic. Dan kami fokus pada permainan kami agar lebih baik. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November karena ada jeda selama 4 bulan, tegas Tony Popovic. Patrick Kluivert ungkap rencananya jelang pertandingan timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain, bikin skuad Garuda berjaya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert ungkap rencananya jelang timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Pelatih asal Belanda itu mengatakan akan menganalisa 5 laga terakhir timnas Australia dan Bahrain. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan melakoni pertandingan menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2025. Patrick Kluivert pun mengatakan jika dirinya akan menganalisa 5 laga terakhir timnas Australia dan Bahrain. Hal itu dilakukan sebagai salah satu rencananya jelang kedua laga penting tersebut. Bagi saya ini pertandingan yang sangat penting, laga pertama saya sebagai pelatih timnas Indonesia, kata Patrick Kluivert. Tentu saya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, saya dan staf akan menganalisa 5 pertandingan terakhir Australia dan Bahrain, lanjutnya. Selain itu, Patrick Kluivert juga mengatakan hal yang harus dilakukan timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain. Pelatih yang merupakan legenda sepak bola Belanda itu ingin skuad Garuda percaya diri dan meminta anak asuhnya bekerja keras sampai titik darah penghabisan.
Seperti yang kita tahu memang Australia dan Bahrain ini memang tim kuat saat ini, makanya persiapan ini yang terpenting dari pemain sendiri, dari hati pemain bagaimana, ujarnya. Saya minta kepada para pemain, harus percaya diri, jangan sampai rasa percaya diri hilang. Saya meminta pemain berusaha sekuat tenaga demi nama Indonesia, demi masyarakat Indonesia, pungkas Patrick. Media Malaysia, makan bola panik mendengar timnas Indonesia segera kedatangan 3 pemain naturalisasi tambahan. Makan bola menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad timnas Indonesia bakal membuat level kedua tim semakin jauh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan 3 nama tambahan untuk timnas Indonesia. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini mimpi semua. Mimpinya cepat. Rencana PSSI itu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia pada 2038, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Liputan 6. Ini cepat. Kenapa? Hidup itu harus ambil momentum. Kebetulan generasi emas ada, pemain diasporanya dapat yang baik-baik, mereka diaspora yang berkorban, tambahnya. Pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5, siapa yang nggak pengen lolos Piala Dunia 2026? Tambah mantan Presiden Inter Milan ini. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi media Malaysia, mengingat banyak negara Asia Tenggara lainnya yang sulit mendapatkan pemain naturalisasi berkualitas. Makan Bola pun mencoba mencari tahu alasan di balik kesuksesan PSSI dalam menarik talenta-talenta keturunan Indonesia di Eropa. Salah satu faktor yang mereka sebutkan adalah rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh para pemain tersebut. Banyak pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa, tetapi mereka memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuh mereka, ujar Makan Bola. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan ingin berkontribusi untuk timnas Indonesia, lanjutnya. Yang terbaru, ada beberapa pemain lagi yang bermain di liga-liga Eropa menyatakan bersedia membela timnas. Ini cukup mengejutkan. Ini tentu akan membuat level timnas Malaysia dan Indonesia bagai langit dan bumi. Malaysia makin tertinggal, tegasnya. Patrick Kluivert bahagia, ada 5 pemain keturunan tambahan yang siap turun di laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Hati pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin sedang berbunga-bunga. Sebab, timnas Indonesia racikannya berpotensi diperkuat 5 pemain keturunan tambahan pada Maret 2025. Lantas, siapa saja 5 pemain yang dimaksud? 3 nama sudah diizinkan membela timnas Indonesia karena sudah mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, dan beralih federasi dari KNVB ke PSSI. Sebanyak 3 nama yang dimaksud adalah Ula Romeni, Dion Marks dan Tim Depens. 1. Emil Audero diusahakan bela timnas Indonesia pada Maret 2025. Bagaimana dengan 2 nama lain? Dari 2 nama itu, sosok pertama adalah kiper Palermo, Emil Audero. Menurut pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan, PSSI sedang mengupayakan agar Emil Audero tersedia saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Kehadiran Emil Audero dibutuhkan untuk menjadi pesaing sepadan Martin Paes di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Kemungkinan dalam waktu dekat, Indonesia ketambahan 1 kiper. Kemungkinan itu terjadi pada bulan Maret 2025. Kiper itu adalah Emil Audero. Sudah ada pembicaraan antara PSSI, yakni Pak Erick Thohir dengan Emil Audero. Pak Erick mengatakan kita doakan bersama, kita maksimalkan segala kemungkinan yang ada dan menjadi kenyataan, Emil Audero membela timnas Indonesia, ujar Bung Ropan. 2. Jairo Riedewald sulit dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Bagaimana untuk 1 nama lagi? 1 nama lagi sejatinya gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald. Namun, kabar terbaru sulit untuk menaturalisasi gelandang 28 tahun tersebut. Namun, menurut Bung Ropan, PSSI sedang berupaya agar ada pengganti Jairo Riedewald. Pemain keturunan lain di posisi gelandang sedang diupayakan PSSI untuk dinaturalisasi dan tersedia membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Setelah tidak ada Jairo, bagaimana? Saya bilang tadi, timnas Indonesia masih ada Tom Haye dan Ivar Jenner. Namun, ada 1 gelandang yang dipersiapkan oleh Pak Erick dan juga PSSI untuk mengisi posisi ini, gelandang, ujar Bung Ropan.
Kita belum tahu siapa pemain tersebut, masih diusahakan, masih diupayakan, tutup Bung Ropan. Di sisi lain, pemain keturunan Indonesia, Jairo Riedewald mengungkapkan bahwa posisi terbaiknya adalah bek tengah, alih-alih bermain sebagai gelandang bertahan. Jairo Riedewald merupakan pemain yang multiposisi. Sebab, ia lihai bermain di berbagai posisi kebutuhan pelatih. Pemain 28 tahun tersebut awalnya seroang bek tengah. Namun, ia pernah dimainkan sebagai bek kiri, hingga gelandang bertahan. Menilik ke belakang pada 2014 silam, Jairo Riedewald sempat mengutarakan posisi bermain terbaiknya. Ex-Crystal Palace tersebut mengatakan bahwa posisi favoritnya adalah sebagai bek tengah. Pasalnya atribut yang ia miliki sangat mendukung. Posisi favorit saya adalah bek tengah. Saya pikir di sanalah saya bisa menggunakan kualitas dengan sebaik-baiknya, ucap Jairo Riedewald. Saya memiliki build-up yang terkontrol, tenang menguasai bola, dan dapat menggiring bola dengan baik. Saya tahu apa yang diperlukan saat bertahan, imbuhnya. Akan tetapi, Jairo membeberkan bahwa dirinya tidak masalah sebagai gelandang bertahan. Menurutnya posisi tersebut juga menyenangkan. Namun, bermain dengan pemain bertahan di posisi lini tengah juga menyenangkan. Di lini tengah, permainan berjalan cepat. Melatih kecepatan aksi dengan cara ini sangat baik, beber pemain keturunan Indonesia tersebut. Maka dari itu, jika Jairo Riedewald nantinya diproses naturalisasi, Patrick Kluivert perlu tahu apa posisi favorit pemainnya. Kendati begitu, kemungkinan besar pemain yang berkarier di Royal Antwerp ini tetap diturunkan sebagai gelandang bertahan untuk menjadi jangkar lini tengah timnas Indonesia.